Shalom mahasiswa-mahasiswi semester 5 Manajemen Pendidikan Kristen. Bapak harap kalian semua baik-baik saja. Bapak percaya dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus menyertai dan memelihara kita semua. Biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, kita sering mengawalinya dengan doa. Kali ini doa Bapak yang pimpin, kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai, menjaga kami dan memelihara kami. Pada pertemuan ini Tuhan, izinkan kami meminta hikmat daripadamu Tuhan. Bapa, saat ini kami melakukan kuliah daring. Kami percaya masa-masa sulit ini akan berlalu ya Bapa. Kami percaya pula bahwa Tuhan akan mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Siswa mahasiswi terkasih, pada mata kuliah ini, hal yang utama yang harus kita ketahui adalah definisi tentang lembaga pendidikan. Untuk menuju kepada lembaga pendidikan Kristen, sekali lagi kita harus terlebih dahulu paham apa itu lembaga pendidikan. Biasanya lembaga pendidikan mendeskripsikan dirinya sebagai wadah, tempat bermain, tempat belajar di mana di dalamnya terdapat proses pembentukan diri untuk mengubah ke arah yang lebih baik yang perlu digarisbawahi melalui interaksi sosial dengan dukungan lingkungan siswa. Lembaga memiliki kata lain adalah instansi. Lalu, ketika instansi berperan sebagai lembaga pendidikan, pastinya hal-hal yang menjadi pertimbangannya adalah pembentukan karakter di bidang pendidikan. Perlu diketahui juga bahwa lembaga pendidikan merupakan tempat yang baik untuk pembentukan karakter, baik dari sisi positif keagamaan. Mahasiswa yang terkasih, lalu apa definisi lembaga pendidikan Kristen? Lembaga pendidikan Kristen adalah tempat atau wadah di mana di dalamnya mencari inti dari pengetahuan atau dengan kata lain ilmu kekristenan yang interaksi sosialnya mendukung dan lingkungannya juga mendukung terbentuknya pribadi yang takut akan Tuhan. Mahasiswa yang terkasih, di balik menjamurnya lembaga pendidikan saat ini, mungkin di diri kalian sulit membedakan manakah sesungguhnya lembaga pendidikan Kristen. Sebenarnya gampang saja. Kita bisa melihatnya dari visi dan misi, tampilan utama dari sebuah lembaga. Jika visi dan misinya terfokus terhadap kebangkitan iman dan pembentukan karakter kekristenan, rasa takut akan Tuhan, dipastikan lembaga tersebut merupakan lembaga pendidikan Kristen yang benar-benar asli atau original, atau kata lainnya lebih bagus digunakan istilah pure, asli ya. Mahasiswa yang terkasih, kenapa saya berkata seperti itu? Istilah Kristen melekat kepada orang-orang jemaat mula-mula di Antioquia berdasarkan Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di situ dikatakan
bahwa mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat. Kita ulang lagi, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun. Lama ya, 1 tahun lamanya sambil mengajar. Kalimat tersebut menegaskan adanya hubungan yang sangat dekat antara sang pengajar dengan jemaat. Jadi, lembaga pendidikan Kristen lebih mengedepankan pembentukan karakter, kedekatan sesama saudara seiman, ya, membentuk karakter yang takut akan Tuhan. Jadi bagaimana Pak jika di lapangan kita menemukan suatu lembaga yang brandnya mengatakan lembaga pendidikan Kristen, tetapi prakteknya jauh dari rasa nilai-nilai keagamaan kekristenan itu sendiri. Pada dasarnya lembaga pendidikan Kristen tersebut tidak bisa dikatakan sebagai lembaga pendidikan Kristen, tapi lebih tepat dikatakan lembaga yang mencontoh ajaran kekristenan. Belum tentu dia mempraktikkan tentang nilai-nilai kekristenan itu sendiri. Suatu kebanggaan kita bersama, hadirnya lembaga pendidikan Kristen di Indonesia mewarnai majunya pendidikan Indonesia. Baik lembaga-lembaga pendidikan Kristen yang dibawa satu denominasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Apa kunci sukses dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut? Adanya manajemen, adanya pengelolaan yang baik. Dipastikan lembaga-lembaga tersebut mempraktekkan prinsip-prinsip atau perencanaan dari Henry Fayol bahwa planning, organizing, activating, and controlling merupakan pegangan kokoh dalam berjalannya aktivitas yang ada di lembaga tersebut. Fungsi manajemen itu merupakan acuan mereka menampilkan prestasi yang cukup gemilang tersebut. Kita tahu struktur kurikulum mereka pastinya mengedepankan nilai-nilai kekristenan, baik bobot materinya, bobot kompetensi dasarnya, bobot kompetensi intinya, tidak terlepas dari ajaran kekristenan. Luar biasa. Di sisi lain, mereka menunjukkan bahwa peningkatan yang ada dalam lembaga pendidikan Kristen berjalan seirama dengan kualitas tuntutan zaman, kualitas keimanan, dan kualitas keadaban yang baru. Mahasiswa-mahasiswi, nanti pada saat kalian di lapangan merupakan ladang yang sangat subur. Puji Tuhan, lembaga-lembaga pendidikan Kristen siap menampung kalian dengan lapang, dengan terbuka tangan dan berlapang sambutan. Tapi ada tapinya. Bekalilah karakter kekristenan, rasa takut akan Tuhan, adab-adab keagamaan Kristen mulai saat ini. Kiranya pada saat kalian masuk ke dalam lembaga pendidikan Kristen tersebut, kalian menjadi lebih kuat dan mewarnai apa yang terjadi, apapun yang terjadi di lembaga pendidikan Kristen,
memperkuat kualitas yang sudah ada saat ini. Mahasiswa-mahasiswi yang terkasih, sekolah kekristenan sudah diacungin eksistensinya atau diberikan sekerasa terima kasih dari para pejabat pada mereka telah mewarnai pendidikan kita. Mereka, lembaga-lembaga pendidikan tersebut dengan manajemennya telah mentoreh sejarah di pendidikan Indonesia. Sebelum di Indonesia, dalam sejarahnya pendidikan itu muncul seperti yang tadi di Kisah Rasul 11 ayat 26. Di awal-awalnya kekristenan disebut, itulah cikal bakal adanya spirit untuk mengajar terhadap orang-orang yang kita anggap perlu kita kasih atau saudara seiman. Lembaga pendidikan Kristen, jika kita merujuknya lagi, ada yang saat ini menjadi kebanggaan, ya dalam sejarahnya disebut dengan Sekolah Salamanca Katis. Kenapa saya bilang begitu? Misionaris menggunakan metode pendidikan memperkenalkan diri Yesus dan metode kesehatan memperkenalkan kasih Yesus. Kedua sarana itu adalah instrumen yang baik untuk mendekati para calon-calon jemaat mereka. Kita kenal God, Glory, and Gospel di bawah mahasiswa-mahasiswi. Kehadiran VOC, Vineyard Oaks Industry Company, pada tahun 1602 secara nyata membentuk suatu perkembangan lembaga pendidikan Kristen yang sampai dewasa ini kita nikmati melalui berbagai denominasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada rasa tanggung jawab dari VOC untuk politik etisnya, industrinya, berupa memberikan pendidikan. Secara tidak langsung mereka menyisipkan ajaran-ajaran kekristenan pada masyarakat Indonesia. Mahasiswa yang terkasih, lalu dewasa ini, bagaimana kiblat dari lembaga pendidikan Kristen itu sendiri? Kiblatnya adalah negara-negara maju yang tidak meninggalkan iman Kristen dan ciri khas Kristen atau adab-adab keagamaan Kristen, tapi berpola terhadap ilmu pengetahuan yang saling berintegrasi pada keimanan Kristen. Memang di Eropa kita tahu penyebaran sekulerisme atau paham-paham anti Tuhan sudah tidak asing kita dengar. Tapi di negara-negara bagian tertentu atau di wilayah-wilayah provinsi tertentu, kalau di Amerika negara bagian, kalau kita di provinsi, masih ada kita tahu institusi-institusi atau lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki kualitas perkembangannya, tetapi dalam ruang lingkup keagamaan, tuntunan-tuntunan keagamaan Kristen. Bahkan kita ketahui China kedepannya akan menjadi negara yang open terhadap lembaga pendidikan Kristen, mengajarkan nilai-nilai kekristenan di dalam sekolah. Itu harapan kita ya. Mahasiswa-mahasiswi terkasih, saya tekankan kembali lagi bahwa lembaga pendidikan Kristen adalah ladang subur untuk kalian mahasiswa manajemen pendidikan Kristen. Praktekkan
nilai-nilai Kristen dan ilmu yang telah kalian dapat di perkuliahan. Kiranya nanti pada saat kalian sudah menyelesaikan studi, kalian akan mengembangkan manajemen dalam lembaga pendidikan Kristen yang unggul, yang baik, yang dipuji, memiliki kualitas, bukan sekedar kuantitas. Ya, mahasiswa manajemen pendidikan Kristen, pada mata kuliah ini kita akan mengungkap, menggali lebih dalam, belajar lebih dalam dari lembaga pendidikan Kristen, bagaimana pengelolaannya, bagaimana mereka bisa sampai berhasil menuju kemajuan-kemajuan dan penghargaan-penghargaan yang mereka telah terima. Demikian, pada mata kuliah selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang atau menyinggung tentang manajemen dalam lembaga pendidikan Kristen. Sebab tidak ada tempat yang lebih subur untuk menjadi pengabdian kalian nanti di masyarakat selain di lembaga pendidikan. Siswa yang terkasih, setelah Bapak menjelaskan, kini Bapak ingin bertanya kepada kalian. Perbedaan tentang manajemen lembaga pendidikan Kristen dengan manajemen lembaga pendidikan saja. Silakan dijawab. Terima kasih.